Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik begitu kan terkait dengan hasil rekapitulasi suara dari secara nasional ya dari eh, internal Anies Baswedan ya, internal Amin begitu kan ya. Salah satunya ini 36,4% yaitu adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, 49,5% yaitu Prabowo Subianto, ya 14,1% yaitu Ganjar Mahfud ya di situ begitu kan. Artinya apa? Dengan tabel seperti ini yang disampaikan oleh dai.net begitu kan ya, itu hasil rekapitulasi secara nasional ya sudah menunjukkan bahwa ini akan terjadi dua putaran. Ya, ini kalau merujuk pada data-data ini. Karena Pak Prabowo itu tidak nyampe 49,5%, tidak nyampe 50%. Bisa saja ini akan berkembang karena ini masih bersifat sementara, masih apa namanya 9 berapa dari total semuanya masih 78%, artinya kemungkinan besar bisa saja Prabowo itu naik, bisa saja turun. Anies Baswedan juga sama seperti itu begitu kan. Ya, dengan kehati-hatian data seperti ini maka ini bisa dijadikan sebagai rujukan ya bahwa sampai hari ini masih belum ada yang nyampe 50%. Jadi mungkin dengan hasil rekapitulasi yang ada selama ini teman-teman kita pahami bagaimana di KPU begitu kan ya. Ternyata KPU juga memunculkan spekulasi begitu kan ya di KPU sendiri begitu kalau kita merujuk data-data di KPU yang ada selama ini. Karena nampaknya di KPU begitu kan ya ketika kita amati betul begitu kan agak nuansanya agak jauh juga begitu kan ya. Tapi kita tahu bahwa yang namanya apa namanya yang namanya politik begitu kita sudah banyak terbongkar begitu kan. Dari KPU sendiri bayangkan ini sudah mencapai 58% ya, 78%. Tapi kenapa dari angka ini kok stagnan, tidak ada yang naik-naik begitu kan ya. Anies Baswedan sudah 31 juta mendapatkan 24,49. Ini sudah beberapa hari begitu kan. Tidak ada signifikan yang naik di situ begitu kan. Artinya apa? Kok mandek seperti ini? Seharusnya kan ini berjalan begitu kan. Si rekap satu sisi ya berjalan dan sebagainya. Artinya apa? Kalau kita merujuk data-data seperti ini apa yang disampaikan KPU sekarang sudah mulai banyak tuntutan ya, dituntut dan sebagainya begitu kan ya. Jadi dengan data dengan data yang saya tunjukkan ya dengan adanya data-data yang kemudian masih akurasinya masih sama menurut saya pribadi begitu kan, bukan tidak mungkin dengan data seperti ini jangan-jangan ini yang benar begitu kan. Jadi hasil rekapitulasi itu belum ada nyampe ya 50%. Ya KPU sekarang mandat di situ begitu. Saya nggak tahu apa maksudnya begitu, tapi yang jelas bahwa secara nasional begitu kan ya, secara nasional mereka sudah tahu bahwa siapa yang menang sebenarnya begitu kan. Maka dalam hal catatan kami di sini bahwa secara nasional itu Anies Baswedan cukup imbang begitu kan. Ya, ini hasil rekapitulasi suara secara nasional Jawa Barat, Maluku, Banten, Jawa Tengah dan Sumatera Barat ya, mereka imbang begitu antara Anies Baswedan dengan Prabowo. Artinya apa? Bukan tidak mungkin ya, ini akan menjadi catatan penting kepada kita bahwa Anies Baswedan bisa terjadi dua putaran ini begitu kan. Ya, karena sama-sama tidak nyampe 50% plus 1 di situ begitu. Jadi agak jauh begitu kan. Apalagi di Papua begitu kan ya, masih belum masuk datanya. Jadi kemungkinan besar terjadi seperti ini adalah cukup menjadi peimbang dan sebagai data yang akurasinya mungkin satu sisi masyarakat akan melihat begitu kan. Maka saya sering mengatakan bahwa KPU Sirekap hari ini coba kita bayangkan di berbagai daerah sudah mulai dituntut mereka, sudah mulai dibongkar habis-habisan begitu kan. Ya, karena memang tidak sejalan dengan realitas apa yang dilakukan oleh masyarakat begitu kan. Data-data yang akurasinya sangat tinggi secara manual maka seolah-olah dibiarkan begitu kan. Kabarnya
ya ada PPK yang sudah membongkar ternyata Sirekap ada dua. Ada Sirekap admin, ada Sirekap untuk bisa mengontrol katanya begitu kan ya. Saya nggak tahu, tapi yang jelas mereka KPU harus memberikan klarifikasi bantahnya bagaimana begitu kan ya. Banyak PPK yang melarikan diri dan sebagainya. Ini yang seharusnya kita amati betul ya. Takut ada nuansa-nuansa dugaan-dugaan yang kemudian muncul hari ini begitu kan ya. Kita tidak tahu begitu kan. Apakah dugaan-dugaan tersebut yang mengarah kepada kecurangan atau apa begitu. Tapi yang jelas ya, masyarakat harus benar-benar kawal pemilu ini begitu kan ya. Karena dengan adanya catatan selama ini kabarnya beberapa narasi muncul bahwa Anies Baswedan dipastikan ya kalau terjadi 2 putaran ya atau bisa saja menang begitu kan. Karena dengan adanya ini bergulirnya juga angket begitu kan ya. Ini hasil rekapitulasi suara begitu sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan di situ begitu kan ya menang begitu kan. Maka tentu ini menjadi catatan penting kepada kita juga bahwa ya pemirsa dimanapun kita berada, kita harus tetap mengawal. Kalau ada kecurangan-kecurangan yang ada selama ini muncul begitu kan ya, silakan klik komentar di bawah ini ya, kecurangan mana, terus kemudian suaranya yang hilang di mana begitu. Karena Sirekap itu kadang berubah-ubah begitu. Semakin ditelusuri semakin banyak penemuan-penemuan yang kemudian ya secara logika tidak masuk akal. Nah, inilah yang menjadi catatan penting bagi kita, harus kawal betul begitu kan ya. Suara yang ada di bawah, apalagi di tingkat desa. Di desa itu begitu kalau sudah masuk datanya dia sudah tidak memikirkan data lagi di situ begitu kan ya. Tidak memikirkan ini dan itu. Maka semuanya harus dicek gitu. Benar-benar dicek ya, mulai dari pengawas dan sebagainya. Kasihan rakyat sudah menunjukkan ya elektabilitas mereka begitu kan, sudah menunjukkan aspirasi kepada siapa begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya tidak sampai, dijegal di situ, suaranya dihilangkan dan sebagainya. Ini yang mesti kita telusuri bersama di situ. Jadi artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan selama ini begitu kan ya sudah menunjukkan satu ya menerima semua dengan lapang dada, ikhlas begitu kan. Dalam artian ikhlas itu ya kita harus menunggu KPU terlebih dahulu begitu kan ya. Bagaimana mereka, apakah secara manual mereka menang begitu kan ya. Terus kemudian hak angket sedang bergulir hari ini terkait melihat bagaimana dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini begitu. Jadi saya pribadi mengamati betul begitu kan bagaimana nuansa-nuansa politik hari ini. Maka siapapun orangnya begitu kan ya, siapapun orangnya maka kita tahu ya, akan tahu siapa di dalam yang bermain. Kira-kira seperti itu begitu kan. Karena selama ini kalau ada permainan-permainan seperti itu justru memperburuk suasana demokrasi kita. Mari kita kawal bersama. Anies Baswedan hasil rekapitulasi suara masih berjalan begitu kan ya, menunggu waktu bagaimana nanti ya kemenangan bagi Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.